Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amir Fandi dari SI Reguler 5B. Di sini saya akan menjelaskan cost benefit analysis pada proyek dengan judul penerapan CI atau kode igniter dalam pengembangan informasi manajemen surat dan pengarsipan studi kasus BT Semen Padang. Di sini bisa dilihat tabel dari rincian biaya dan manfaat tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3. Nah, angka-angka di sini dalam bentuk didesimalkan jadi ribuan. Misal 1.300 maksudnya 1.300. Nah, kalau dilihat di sini hardware 1.300, software itu 200.000 karena memakai software untuk coding PHP yaitu Symantec, memiliki original. Lalu ada brainware yaitu gaji dari pegawai atau karyawan dikerjakan sebanyak 13.500.000, alat tulis kantor 500.000, biaya hosting 400.000, biaya transportasi dalam pelaksanaan 1.600.000, lalu biaya operasinya belum ada pada pertama kali dibuat. Nah, lalu pada tahun ke-1 biaya operasinya 800.000, meningkat tahun kedua 1.100.000, tahun ketiga 1.100.000 rupiah. Jadi total biaya untuk tahun pertama itu 17.500.000, total keseluruhan proyek, berandai proyek. Lalu tahun ke-1 800.000, tahun kedua itu 1.100.000, tahun ketiga 1.600.000 rupiah. Lalu ada kolom selanjutnya rincian manfaat. Yang pertama manfaat wujud. Di sini ada pengurangan biaya operasional. Tahun pertama 1.100.000, tahun kedua 1.600.000, tahun ketiga 2.100.000. Seperti itu seterusnya sampai ke manfaat peningkatan efisiensi. Tahun pertama 500.000, tahun kedua 600.000, tahun ketiga 1 juta. Jadi total wujudnya tahun pertama itu total wujud manfaat wujud jadi 2.800.000, tahun kedua 4.200.000, tahun ketiga 6 juta. Lalu selanjutnya ada manfaat tak wujud seperti pada label sama seperti tadi. Lalu total tak wujud ini tahun pertama itu setelah dijumlahkan 3.700.000, tahun kedua 5.300.000, tahun ketiga 5.600.000. Nah, total manfaatnya ini tahun pertama itu total wujud ditambah total tak wujud. Tahun pertama sama dengan 6.500.000, lalu tahun kedua sama 9.500.000, lalu tahun ketiga itu sama total wujud ditambah total tak wujud 11.600.000. Lalu ada proses selisih TM dan TB. Maksudnya TM ini dikurangkan dengan total biaya pada tahun pertama. Total manfaatnya 6.500.000 dikurang 8.000 jadi 5.700.000, sama pada tahun kedua dan ketiga seperti itu. Nah, lalu ada analisis payback period. Pertama itu dimasukkan total biaya pengadaan sistem pada tahun pertama 17.500 di sini. Nah, lalu proses pada tahun pertama 5.700.000 dikurangkan ialah sisa biaya sistem pada tahun pertama 11.800.000. Lalu ada dikurangkan dengan proses pada tahun kedua 8.400.000. Jadi sisa biaya sistem pada tahun kedua 3.400.000. Jadi sisa sama dengan 3.400.000 dibagi 11.800.000 dikali 1 tahun sama dengan 0,29 tahun, sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua.
Adapun secara detailnya adalah 2,29 tahun. Dari faktor tadi dapat disimpulkan bahwasanya yang ditemukan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,29 tahun, yang berarti pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Lalu ada analisa return on investment atau ROI. Dengan metode ini, maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Hitungannya yaitu biaya pengadaan tahun pertama, biaya pengadaan tahun kedua, seterusnya sampai ke tahun ketiga dijumlahkan, didapatkan total biaya pengadaannya, perawatan dan pengadaannya tadi 21 juta. Lalu total keuntungan yang didapat, total manfaat tahun 1, total manfaat tahun 2, total manfaat tahun ketiga, masing-masingnya 6.500.000, 9.500.000, 11.600.000. dapat dilihat di tabel sini. Jadi total manfaatnya 27.600.000 rupiah. Lalu dapat rumus ROI tadi, total manfaat dikurang total biaya per total biaya dikali 100%, 27.600.000 dikurang 21 juta per 21 juta dikali 100%, hasilnya 31,43%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 31,43% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Lalu ada analisa selanjutnya, analisa net present value atau NPV. Perhitungannya yaitu NPV sama dengan minus nilai proyek plus persen 1 dibagi 1 per 1 ditambah I persen pangkat 1 ditambah persen 2 per 1 ditambah I persen pangkat 2 sampai seterusnya proses N pangkat yang di bawahnya juga sama sebanyak N. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka NPV minus 17.500.000 ditambah 5.700.000 per 1 ditambah 1,15,1 ditambah 8.400 per 1,15,2 ditambah 10 juta per 1,15,3, didapatkan NPV-nya berjumlah 323.290 rupiah 7,87. Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 383.000 rupiah 290,87, atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Lalu ada metode selanjutnya, metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap persen di atas yang diskontokan dengan tingkat bunga tersebut, maka sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya I1 15%, maka NPV 1 yang telah dihitung sebelumnya nilainya positif 383.290 rupiah 87. Lalu ada I yang keduanya itu 20%, maka NPV 2 nya itu minus 17.500 ditambah 5.700 per 1,2,1 ditambah 8.100 per 1,2,2 lalu tambah 10 juta per 1,2,3. Didapatkanlah nilai NPV yang keduanya itu minus 1.129.629,06. Nilai NPV yang kedua ini negatif. Lalu ada rumus IRR 15 ditambah 20% dikurang 15% dikali NPV pertama per NPV pertama dikurang NPV kedua, didapatkan 15% ditambah 5% dikalikan NPV yang pertama per NPV yang pertama dikurangkan lagi NPV kedua, jadi plus di sini, di bawahnya plus. Lalu 15% ditambah didapatkan 5% dikali NPV pertama itu 1.916.454,35% per hasil tambah di sini 1.512.920,53. Jadi persen yang didapat yaitu 15% ditambah 1,27%, jadi 16,27%.
IRR-nya sama dengan 16,27%, artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 15,27% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR pastikan lebih besar dari 15%. Dengan kata lain proyek ini dapat diterima. Terima kasih.